Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, the mic is okay then. Okay, gini mic-nya. Ustaz buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, siap-siap dulu ya. Just arrived. Buka dulu. Where are we now? Di mana kita ini? Apanya? Bukunya sampai di mana? Coba lihat dulu. Bukunya semalam sampai mana? Pelajarannya. Sampai until 21 ya. Ini kelas 8C, bukan 8D, 8C ya. Oke. Page berapa semalam? 21 ya. So 21, just a minute. Okay. Delapan 21. Dua-dua bawa buku. Bawa dua. Bawa kan? Chapter 2 udah ya. 21 chapter 2. Oh ya. Oke. Buka 21 ya. Iya kan? Let me see. Coba lihat kok lain bukunya. Jadi oke. Mr. Harum, page 23, right? Okay. Okay. Nah. Okay. Now buka halaman 21 sudah selesai ya. Oke. Halaman 22 ya. Oke. We will orally present to each other what 8 people say, what they can and cannot do. Katanya di sini kita akan secara oral ngomong ya, mulut ngomong. Okay. Present to each other what 8 people say, what they can and cannot do. Apa yang 6 orang ini katakan bisa dan tidak bisa lakukan. Jadi kalau cannot itu penulisannya jangan di apa semalam saya bilang, jangan dipisah ya. Cannot, coba lihat di situ halaman 22, lihat tulisan cannotnya tidak dipisah. Jadi can sama notnya nggak dipisah. Okay. Di bawah lagi here are what we will do first. We will listen carefully to our teacher reading the statements. Jadi kita akan dengar pertama kali teachernya ngomong tentang statement di bawah. Second, we will repeat each statement after the teacher. Yang kedua, katanya kita akan repeat, mengulang ya. Mengulang apa yang setiap your teacher katakan. Ketiga, we will use the guide to write what each speaker can and cannot do. Ketiga, kita akan gunakan guide, arahan untuk menulis apa yang setiap speaker, pembicara bisa atau tidak bisa lakukan. Lalu then in the group we will present, not read. Dalam grup nanti kalian dua aja lah ya kalau bisa ya.
Both of you tinggal di asrama? Oh, di pondok. Oh, lupa. Sir. Tinggalnya di mana sebenarnya? Medan Sunggal. Di mana? Medan Sunggal. Oh, di Siantar, benar-benar di Siantar. Oke, dan satu di Medan Sunggal, satu di Siantar. Yang asrama itu kan anak ini nggak boleh. Iya, oke. The list to each other orally. Okay, no problem. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Jadi kita akan mengatakan sentence-nya dengan apa? Loudly, dengan keras, dengan jelas, dan dengan benar. Pronunciation-nya ya, maksudnya ya. Oke. Sekarang coba baca dulu. Sedulu yang baca. Antum lihat cara sebaca. Nanti baru kita ulang-ulang ya sampai nomor 8 ini ya. Mrs. Harum, namanya Mrs. Harum, bilang, I'm very proud of Siti. I'm very proud of Siti. Now she can help me with the housework before she goes to the school. She can get up early herself. Kemudian nomor 2, Rani bilang, ini gini aja, nanti siapa yang Ustadz tunjuk nanti ngomongkan ya. Misalnya ini kan ada 8 orang, kalau teman kita tadi di sini banyak bisa seminta satu-satu, ini jadi ini gini kan, kena 8 ganti-gantian ya. Oke. Yang kedua, Rani bilang apa? Yuli and Tono can make fried rice. Oke, nomor 1 dulu. Ada nggak yang susah di situ artinya? Mau ditanya. Proud apa proud? Bangga, bagus ya. Kalau nggak ada, bagus kita ke nomor 2. Yuli and Tono can make fried rice. Yang baru lihat, yang recording anak-anak Ustadz, halaman 23 ya. Yang baru masuk, mungkin baru mandi, baru sarapan, atau di depan masuk sarapan, gitu kan, matanya masih kucek-kucek, itu kan. Nah, halaman 23 pasti ada nanti nih. Okay. Nomor 2, halaman 23 ya nak. Yuli and Tono can make fried rice and they can fry the egg nicely. They can also serve fried rice beautifully with tomatoes and celery, ya, with tomatoes and celery. Nah, ada yang mau ditanya nggak di situ? Kata-katanya dulu, nanti baru kita ke pengucapan. Apa? Celery apa? Selada. Okay. Salad, celery, hampir lah. Okay. Serve fried rice, you know, fried rice tahu ya. Fry apa fry? Menggoreng the egg, telur ya, nicely dengan okay. Number 3, ini yang ngomong Pak Adnan. It is usually not easy to speak English loudly and clearly. Yeah, it is usually not easy to speak English loudly and clearly. But I'm happy that many of you can too. Well, Adi still makes mistakes, but he can read his story loudly. Ada yang sulit? Nggak ada ya, kayaknya ya. Nggak ada ya, gampang. Number 4. Denata yang ngomong. Okay. Denata. Fatima will speak softly. Softly. Apa? Softly. Nanti kita ngomong tentang soft ini ya, softly. Softly. Okay. But when she sings, she can sing very loudly. But when she sings, she can sing very loudly. Okay. Nggak ada yang masalah ya. Softly tahu kan? Dengan lembut. Okay. Then number 5, Mrs. Fauzia. Bird, mesti ingat semalam, birthday dengan bird ya. Bird dengan birth, beda kan? Bird dengan birth, beda ya. Okay. Birds can fly because they have wings. We don't have wings, so we cannot fly.
but we can make planes. With a plane we can fly very high and go to far places. Is there anything difficult for you to understand? No. Okay, good. You can go on, yeah. Number 6. Siapa number 6 ini? Mr. Randy. Yeah. We cannot swim. Lihat, cannot-nya enggak dipisah ya. We cannot swim across the sea. Wow. But with a boat or a ship, dengarkan cara Ustadz ngomong ini. But with a boat or a ship, okay, we can go to other islands, okay. Nah, number 7. Apa nih, Nyonya Ibu Gracia yang ngomongnya. The text, oh wow, dengarkan Ustaz. The text, nah, nanti kita bahas ya. It's long and there are many new words in it. It is not easy to read, but you can work together. You can work together. If you do it together, I'm sure you can understand it easily. Anything difficult? Jelas ya, nggak ada yang susah kan kata-katanya. Itu dulu kita sisir. Oh ini susah. Nanti baru kita ke pengucapan. Number 8, terakhir. My nephew Anton. Nephew apa ya? Ponakan cowok apa cewek ya? Oke, cewek. Anton cewek. Si Anton tuh. Oke. Nah, kalau ponakan cowok apa? Ini. Itu nephew. Nah, kalau cewek Niece. Pernah tahu? Niece. Niece kan? Oke. Nggak apa-apa, namanya belajar. Itu sering salah itu, memang nephew kebalik-balik ya dengan niece. Aduh. Okay. Kalau kemanakan? Kemanakan sama ya. Okay. My nephew Anton is only 2 years old, but he is smart. He can go up the stairs himself. How old is she? 2. Okay. He can go up the stairs himself. He can also go down easily too. Baru 2 tahun bisa naik. 2 tahun? 2 tahun. Udah bisa jalan lah ya, ya kan? Tapi bahaya juga itu, sampai ke atas naik sendirian. Aduh, bahaya ini. Makanya Ustaz takut nengok-nengok rumah yang ada tangga-tangga ke atas, sering kejadian nih. Iya. Have you ever seen a cat? Have you ever seen a cat, save the life of a baby? Yeah. Have you ever seen a cat save the life of a baby? Pernah nengok kucing nyelamatin anak bayi dari tangga di YouTube? Pernah? Pernah kan? Belum pernah berarti. Udah pernah? Iya. Kucing itu ternyata dari situ Ustadz gini, ya Allah ya Tuhanku, ternyata kucing itu punya nalar, insting yang bisa ini ya kan, digini-giniin sama dia, balik itu bayinya, itu kan udah tangga tuh, mau turun, mau jatuh kan, nggak ada ibunya, nggak ada mamanya, ayahnya, dia lari lompat, kucingnya gitu kan, dicakar-cakarin supaya jangan kesana, balik itu si bayi tadi. Saat gini ternyata, Allah ya Tuhanku, ternyata berarti kucing ini sebenarnya dia lewat-lewat itu bukan nggak sadar ya kan, kita mau ngapain apa, ngeri juga kan. Bisa dia berarti nyelamatin, ya Allah. Dari situ Ustaz, wah kejut. So be careful ya. Oke, kucing ternyata juga paham. Oke, we go on. Oh, kalau yang nyelamatin anak bayi yang dikejar, yang diganggu anjing, YouTube. Oh, ada juga anjing. Ada mobil, dia keluar si anak kecil. Anjing tetangga datang, ditarik-tarik sama dia, udah nangis. Kucing digerau anjingnya lagi. Datang kucing dari sana, terus ngapain anjing itu? Lari anjingnya. Tuh gini kucing. Bagus sekali. Okay.
Jadi dia bisa nyelamatin, tahu dia ya. Oke. Nah, sekarang kita ke mana? Ke pronunciation ya, ke pengucapan. Ustaz ada bilang apapun bahasanya, whatever the language is, apakah Arab, apakah Inggris, apakah Italia, apapun yang mau dikuasai, yang paling penting pertama apa? Ada dua yang paling penting. Pengucapan. Bahasa Arabnya apa pengucapan itu? Makhraj. Mau bahasa apapun terserah. Yang kedua, kosakata. Apa kosakata? Perbendaharaan katanya harus banyak. Pengucapan baru perbendaharaan kata. Kalau Ustaz nggak tahu kalau bahasa Arab apa tuh, tentang grammar, bahasa Arabnya apa? Nahu sorof ya? Iya, tata bahasa kan? Nah, itu bisa belakangan. Tapi yang paling penting dalam menguasai bahasa, yang pertama apa? Pengucapan dengan kosakata. Mau ngomong apa kalau nggak tahu kosakatanya? Tolong dulu ambilkan itu apa ya? Kayak gitu kan, umpama nggak tahu dia, ya kan? Tolong dulu ini apa? Ya apa itu ya bahasanya? Nggak tahu, bingung. Ya. Jadi yang paling penting apa? Itu perbendaharaan kata, antum menguasai, baru ini pengucapan ya. Kalau salah ngomong, ucapannya orang nggak ngerti. Antum ngomong apa? Kami bingung. Dia bilang gitu kan. Nanti baru ikutan belakangan tata bahasanya. Pasti bisa. Oke. Kita nomor 1 dulu. Kita kelang-kelang, seling-seling ya. You first and then after that you and then that. Okay? You first. Number 1, read please. Ya, read. Omongkan aja, apa dibaca aja. No. Masih di 23. Baca dulu. Kita ke pronunciation. Oke. She can get up early herself. Dengar, dia pakai British Amerika. Get up. Kalau British, get up. Tuh ya. Itu terserah. Mau pakai yang mana terserah, nggak bisa dipaksa. Amerika bagus, British juga bagus ya. Very proud of city. Now she can help me, nggak ada masalah kayaknya. Before she goes to school. Okay, good. Get up early herself. Now look. What is the difference between get up and wake up? Is there any of you knows it? Wake up. Look, for example, your little brother is lying down. He's on the bed, right? Hey you, get up. Okay. Hey you, wake up. So what's the difference? Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa bilangnya. Bangkit, bangun, bangkit sama nggak? Terjaga, mukanya mukanya jadinya, matanya terbuka, itu wake up. Matanya terbuka. Berarti get up berdiri dari tempat tidur, atau mungkin duduk di tempat tidur, itu sudah get up. Kalau wake up, matanya aja terjaga, belum tentu get up. Okay. Bener ya, bagus. Jadi kesimpulannya get up itu sudah pasti wake up, ya kan? Tapi kalau wake up belum tentu get up, gitu kan? Itu. Tapi ada juga loh dibilang mau Ustaz, ya juga Ustaz pas nurut. Ada loh yang get up tapi nggak wake up. Apa itu? Yang gini jalan tidur. Apa itu tidur berjalan itu kan? Dia get up ya kan, tapi nggak wake up ya kan, gitu kan? Oke. Sleepwalker namanya itu ya. Pejalan tidurnya lagi jalan, sleepwalker. Oke. Ada penyakitnya itu. Tapi hati-hati ya, jangan sempat begitu. Ada dulu cerita masa lalu, tapi masa nenek-nenek. Dia sampai hampir ke pinggir sungai. Iya, cerita itu, tapi waktu zaman dulu ya, dia cerita masih ingat cerita. Sleepwalker. Kayaknya ada yang bawa. Hampir ada yang lempar.
ditepuk gini baru gini deh. Dan sering kejadian sama dia. I don't know why, kita nggak tahu kenapa kan, we don't know why. Lama-lama diobati gimana, mungkin I don't know, mungkin jadi psikologi ya, psikologi gitu. Tuh, kok di sini itu bahaya kan, pinggir sungai kelelep nanti itu. Oke. Jadi ada harus ke dokter itu, harus ke dokter. Jangan ke dukun. Bahaya, makin parah nanti ya. Dibuat dukun syaitan gitu. Jadi ke dokter, dia sembuhnya di dokter. Okay? Now you gone. Okay. Number 2, you. And Madonna can make fried rice. They can fry the egg nicely. They can also serve fried rice beautifully with tomatoes and celery. Okay, good. Tadi ada yang salah, dibenerinya udah. Bagus ya. Fried jadi fried ya. Tadi pertama dia. Saya juga dulu gitu. Salah, fried gitu ya. Dari mana fried rice? Tentu dari fry, kata fry ya. Jadi rice yang di fried. Jadi nasi yang digoreng ya. Bagus. Tadi dia pakai beauty, coba baca lagi beauty. British dia pakai beautifully. Kalau Amerika beautifully. Dari jadi beautifully. Dia beautiful. Itu Amerika tuh. Beautiful. Nah, itu British ya. Terserah mau pakai yang mana. Kebanyakan gitu. They can also serve fried rice. Jadi mereka bisa ya, dengan tomatoes, Amerika. Sering gitu di tengah-tengah jadi tomatoes, tomatoes, and celery. Number 3, read. Okay, look, good ya. It is usually. Ini Ustaz cek dulu. Apa arti usually? Apa arti always? Usually, usually. Nanti Ustaz buat ya di situ ya. Tapi ini ngomong dulu ya, pembukanya aja. Nanti Ustaz buat ininya di situ. Usually, biasanya. Kalau always, kalau often, kalau seldom. Oh, berarti belum masuk ke situ. Nanti Ustaz tambah, tapi Ustaz nanti buat rangkuman ya, bukan sekarang. Setelah ini kita selesai. Ingatkan Ustaz tadi ya, tentang itu namanya adverb of frequency ya. Kemudian kalau hampir nggak pernah, Inggrisnya apa? Almost, never. Nggak pernah, never. Kadang-kadang, sometimes. Nanti kita buat situ ya. Tapi ingatkan Ustaz, nanti lupa. Ustaz yang tadi, gitu ya. Now we go to, belum ya. Usually not easy to speak English loudly. Biasanya nggak mudah untuk ngomong Inggris loudly. Loud, bersuara yang besar. Clearly, bersih. But I'm happy, tapi aku senang that many of you can do it well. Tapi aku senang bahwasanya banyak dari engkau bisa melakukannya dengan baik ya. Adi still makes, dengar, bukan make tapi agak a gitu ya, makes, gitu ya. Make, contohnya di nomor 2. Yuli and Tono nomor 2 can make ya, make, cepat dia. Kita ke nomor 3 lagi. Adi still makes mistakes, but he can read his story loudly. Ya, tapi dia bisa ngomong atau baca dengan keras. Number 4. Denanda. Ima always speaks slowly, but when she sings, she can sing very loudly. Nice.
Dulu Ustadz kecil seperti kalian suka baca artikel bahasa Inggris, koran, entah apa. Walaupun ngomongnya asal-asal, entah apa, nggak ngerti kan. Pokoknya ngomong kuat-kuat aja. Lama-lama rupanya lengket. Oke? Jadi itu diusahakan ya. Nanti lama-lama ngerti sendiri. Oke? Jadi reading loudly is good ya. Fatima always speaks softly. Oke? Softly. Ini Ustaz mau ngomong sedikit ya. Allah. Where's our? Ini duster atau eraser? Duster or eraser? Hah? Yang ini apa berarti sama ajanya? Ini duster or eraser? This one is clear, this one is jorok. Okay, dirty, this one is clearer. Clearer. Duster, jadi Ustaz anggap aja ini jadi eraser ya. Wiper, no, wiper udah gini-gini itu. Clean but broken. Okay, eraser. Ininya bujel. Pakai yang ini. Nah, soft. Pernah dengar? Pembersih, pelembut. Coba baca. Salah. Baca. Softener, salah juga. Ini sering salah. Kalau memperlembut, ini dia dari kata itu juga. Ini melembutkan. Ini pelembutnya, bahannya ya. Jadi nggak jelas. Ya ini tulisannya SOFTEN ya tulisannya. Maybe a bit lightning ya, agak silau ya. Kayak di sana, no problem. Jadi soften tulisannya, tapi bacanya dengar. Hilangkan tehnya. Coba. Iya. Nggak percaya? Tengok di Google nanti. Tulis softennya, kemudian dengar. Mereka ternyata nggak ngomong soften. Bacanya dibuang tehnya, jadi soften. Udah banyak bahasa Inggris yang mengecoh. Ternyata kita selama ini salah dari dulu. Kalau gitu ini juga dibuang. Iya, tapi jangan nanti pergi ke tetangga sebelah ke mana itu, ke D kan. Wah apa? Ada softener apa? Softener. Mana ada softener kayak gitu. Dia taunya softener gitu kan. Nah, kalau sama wa itu biarlah softener ya kan. Tapi kalau nanti ngomong sama orang baratnya, jangan bilang softener, hilangkan tehnya. Soften dan softener. Oke, softener. Oke. Itu tadi. What is it? Kok ada darah? Apa itu? Atau Not me. Tadi sebelum Ustaz siapa? Udah kering. Aduh ya Allah. Nomor berapa tadi? Okay, number 4. Oh, Denata. Oh yes. And then softly ya. But when she sings, tapi ketika dia bernyanyi, she can sing very loudly. Yeah, she can sing very loudly. Now we go to number 5. Okay. Siapa number 5 now? Whose turn you? Okay.
here birds can fly because they have wings. Mhm. We don't have wings to fly. Mm. We can make planes. In the plane, we can fly really high and go to far places. Okay. Go to far places, ya. Birds. Yang paling susah tuh ngomongnya BIRTH ya, BIRTH, birth. Dengan bird. Pokoknya di ujungnya rasakan deh, asli dehnya berarti burung lah. Yang dibalik ya, kelahiran jadi birth ya. Birds can fly because they have wings, karena mereka punya apa? Wings, sayap. We don't have wings, kita nggak punya sayap. Tapi kita so we cannot fly. Jadi kita nggak bisa terbang. But we can make planes, kita bisa buat planes. Make, ya ingat, jangan make gitu aja. Make, cepet ya. Make. Okay. With a plane, dengan pesawat, we can fly very high. Ingat, pengucapan high tidak ada geh-nya. Buang. Nampak kan? Bahasa Inggris itu banyak yang silent. Disebut pelajarannya nanti silent letter. Apa itu? Huruf yang sembunyi. Apa sembunyi? Silent apa? Sembunyi kemudian apa? Nggak diucapkan lah ya. Diem gitu ya. Contohnya HIGH. Mana yang silent? G-nya kan? Kalau soften tadi tulisannya, mana yang silent? T-nya. Nah itu kan? Okay. Soften. High. Gitu ya. We can go high. Waduh kacau. High. Ustadz, sama nggak dengan HI itu Ustadz? HI sama nggak high? Sama. High sama. Bukan maksudnya dia bilang tinggi, bukan begitu, lain lagi, tengok konteksnya juga. Okay. So, what is it now? Okay. We can fly very high and go. Coba Ustadz, ikuti Ustadz. Go. I go there. I go there. Enggak gitu mereka ngomong. Coba Ustadz sebutkan, tapi cepet ya. Oh. Rasain nya. Oh. Nah, sekarang go. Nah, ternyata nggak go kan? Go aja kan? Coba baca dulu I go. Ya, I go. Enggak gitu. I go. British lebih parah lagi. I go. Udah, I go. Amerika lebih simple. I go. Paham ya? Okay, look. Mana tadi? Oh ya, and go to far. R-nya antara ada dan tiada. Places, ya, tempat-tempat yang jauh. Number 6, whose turn now? Yours. Siapa? Okay, yours. 6. We cannot. Swim across the sea, but with a boat or a ship, we can go to other islands. Okay. Coba sebutkan dari but itu sekali lagi. Dari kata but dan seterusnya. But with a boat or a ship, we can go to. Udah berubah dari pertama dan terakhir udah berubah. Oke, yuk dari but. Dari but itu dan seterusnya. Hah? No. Yang nomor 6. Sekali lagi but. Oke. Hampir ya. Oke. Dengarkan Ustaz tadi. Ini yang hati-hati di apa ini? Wait a minute. Muncul apa ini? Try again. Oke. Udah. Lihat boat itu tulisannya, boat itu ya. Tadi pertama siapa namanya? What's your name? Fatur bilang tadi, ini pun Ustaz lupa. Rizik ya. Fatur Rizik. Oke. Pertama Fatur bilangnya boat. Dirubah lagi yang kedua boat. Hampir bagus ya. Pertama boat. Ketika Fatur tadi bilang pertama boat, sepertinya sekalian lah ini. Ini Ustaz mau tekankan. Karena paling enak ngajar kalian, masih muda. Paham? Berubahnya cepet. Udah, yang susah tuh ngajar orang tua. Diajari hari ini susah ngajarnya, udah bisa ketemu minggu depan gitu lagi balik. Aduh,
Nah, kalau kalian cepat, karena mulutnya masih oke ya. Oke. Berarti Ustadz di hilang dia. Oke. Ya Allah. Jatuh dia. Allah. Berarti di sini Ustadz. Nah, ya, oke, lihat. Tadi kita kan mau sebut ini kan, ya kan? Antum baru sebut tadi fatul pertama, walaupun dia dirubah belakangan agak bagus. Antum baru sebut ini. Oke. Nah, udah. Ini past tense, bentuk past daripada apa? Buy. Bentuk keduanya ini. Aku membeli sebuah apel. I buy an apple. Kemarin, nah past tense-nya kemari. Nah, coba sebutkan ini. Ini bacanya ini biasa, coba. Bought. Udah. Ini juga ada yang silent mana? G. Bacanya gampang aja nih. Cuman ada t-nya dikit di sini ya. Ada aspiration yang keluar, ada udara yang dikit aja. Jangan bot, udah selesai ke Indonesia. Bot. Nah, BOT kan, enggak apa. Ini kalau orang sering bacanya bog banyak kali, padahal gampang. Bot. Berpikir dari kata think, ketika dia menjadi past tense maka menjadi TOT. Udah, cuman ada H dikit. Ini juga ada H dikit. Artinya ada H di atas itu gitu ya, thought. Nah, ya thought. Ini sering kalau orang baca gimana? Tuk, salah ya. Thought. Oke, bought. Kalau ada GHT, ilangin GHT, ilangin GH-nya, ya. Gitu aja. Nah, sekarang ini coba ikuti Ustadz. Ayo. Boat. Nah, dapat ya? nya ketara kan? Nah, tapi cepat, boat. Nah, dah. Boat. Nah, boat. Nah, dah, itu dia. Boat. Okay. No problem. Ustadz juga dulu gitu belajar pelan-pelan. Ini atas bawah nggak sama kan? Bisa pakai yang ini nggak mungkin kan? Itu kan tuh ini. Lupa usah bawa alkohol. Instan saja bisa kan? Oh, tapi dia masih oke. Karena dia kaca kan? Enggak, dia nempel. Kalau yang apa itu yang nempel pakai alkohol baru mantap. What number are we now? We are on 7 now. Siapa? Whose turn is it now? Oh, yours. Oh, okay. Easily, yeah, okay, good. Nah, ini agak susah. Butuh waktu kalau getol seminggu. Tapi kalau udah ada memang bakatnya maka oke. Berhubungan dengan desis, tahu desis? Kayak ular yang diakhiri dengan teh, diakhiri dengan k. Ada desis dulu, diakhiri dengan k atau teh. Udah? Teh, t, k ya k, ya ke. Desis dulu baru k atau t, baru desis lagi. Kan susah itu. Nah, coba contoh ya. Kita coba ya. Cuman bukan nggak bisa, kalian kan masih muda, gampang. Karena coba ini Ustaz, coba salah nggak apa-apa, namanya belajar bahasa harus salah kan? Ini kayak game aja. Kayak. Kita pakai merah lah biar jelas. Kalau he kan, he atau she sama aja lah. Coba ini. Desisnya di mana? Ini kan? Ya kan? Terus ini kan? Dia bertanya. Udah? Ini harus pakai S kan? Karena dia tuh
Karena simple present kan. Oke. Boleh British, kalau British A, kalau Amerika E, terserah. Oke, coba. Antum baru sebutkan A dulu baru K, coba baru S tuh. Berarti antum baru sebutkan kapak. Dia kampak. Salah ucap ngaca. Antum buka. Udah paling bagus. Baru itu dia. Jadi ngomongnya ini dulu. Coba cepet dia. Dah. Gorengan tahu? Oh iyalah tahu, masa nggak tahu gorengan? Cuma bahasa Inggrisnya apa? Di sini nggak silau. CRI, ya kan? Nah ini di tengah SKS, SPS juga. Nah, orang yang belum dapat dulu, kripes, lo kok kripes? Crisps. Oke. Nah sekarang desis lagi nih. X kan desis kan? Ayo. Jangan ada S-nya dulu. Sampai T dulu. Di situ sampai T kan? Text. Tuh. Oke. Ini tunggal. Kalau jamak tentu pakai S kan? Misalnya SMS-nya banyak. Sebuah SMS a text kan? Kalau SMS-nya banyak, ayo. Iya. No, pelan-pelan. Belajar gitu. Text. Text. Nah, gitu ya. Di rumah nanti coba ini belajar lagi kan. Tapi udah bagus dua-dua. Ini juga udah bagus dua-dua. Mana tadi? Nah ini text ya, text. Atau kalau hilang ininya kayak di buku maka text. Nah, oke, jelas dia. Karena kita dituntut untuk membaca dengan clearly tadi kan. Kan terbukti kan? What? Siapa? Oh, what number now? Nomor berapa ini? Number 8. Kalau kita habis waktunya bilang ya, nanti Ustaz terus saja itu. Habis ini kita habis ini kita break kan? Break kan? Oke, bilang ya Ustaz. Nah, nomor 8 ya. Oke, whose turn is it now? Oke. Kita belum bahas nomor 7 ya kan? The text is long and there are, kalau mau cepat there are gitu ya, kalau mau lambat there are, many new words, new words in it. It is not easy, tidak mudah to read. Dengarkan Ustaz, read, read, but kalau Inggris but, kalau Amerika but, kalau Inggris but, no but. Nah, gitu dia, agak berat ya. But you can work together. If you do it together, I'm sure you can understand it easily. Gak ada masalah. Number 8 now. My nephew Anton is only 2 years old, but he is smart. He can go up the stairs himself. He can also go down easily too. Very good. My nephew, jangan ada p ya. Nephew salah. F. Nephew. F ya, nephew. My nephew Anton is the name of the nephew is Anton ya. He's only 2 years old, but he is smart. He can go up the stairs himself, bisa sendirian. He can also go down easily too. No problem, gak ada masalah ya. Jadi tadi yang Ustadz mau tekankan apa tadi? Softener ya jadinya. Apalagi tadi itu? Ya. Asks. Apalagi tadi pengucapan yang ini? Oh ya, crisps.
Kemudian tadi pengucapan yang hati-hati apa tadi? Nggak ada lagi ya, cuman itu ya. Oke, good. Nggak ada ya. Go ya, go. Go ya, go tadi ya, go. Nah, habis ya. Oke. Dah itu aja. Nah sekarang Ustadz mau ke lupa apa? Ah? Yang apa itu? Tentang? Ustadz. Usually tadi kan? Oke. Look at the time ya. Hampir juga. 10. Enggak lah. 10 pas. Still have 10 minutes to go, right? Ada 10 minutes kan? Nomor 1 di sini ya. Oke. 0%. Berapa? 0%. Ustaz cari yang lebih terang. 0%. Siapa itu? Nah, ini terang. 0%. Di bawah apa? Kosong. 0%. Berarti di sini disebut dengan adverb, ada kan? Adverb of frequency. Apa? Frekuensi ini kekerapan. Seberapa sering? Frekuensi antum berapa sering sih pergi ke lapangan bola itu? Sebulan 3 kali lah. Antum seberapa sering ke kolam renang berenang? Sebulan 2 kali. Nah, gitu kan? Nah, selalu. Oke. Nah, sekarang Ustaz tanya, ini ada di sini. Nah, ini sembarang apa? Sembarang aja ya, Ustaz. Sometimes ya. Kemudian di sini Ustaz buat often ya. Ngomongnya boleh ada tehnya, boleh ada enggak, boleh juga. Often boleh, often boleh. Kemudian ada never, udah? Ini Ustaz serak-serak, paham? Kemudian apa lagi ya? Seldom. Oke. M ya, seldom. Kemudian usually, paham? Oke. Sometimes, kadang-kadang. Always, selalu. Never, often, sering. Sering, ingat ya. Seldom, jarang. Usually, biasanya. Apa tadi? Biasanya. Oke. Nah, sekarang di sini tentu namanya never, nggak pernah. Berarti 0%, nggak pernah pergi. Tentu di atas nggak pernah nggak. Selalu, ya kan? Berarti always. Nah, sekarang tugas antum sekarang. Never sudah, mana tadi? Always sudah. Siapa di bawah always? Rasa-rasakan. Kadang-kadang. Nanti kalau salah kita bisa tukar-tukar ya. Kita buat-buat dulu ya. Sometimes. Oke. Apakah benar sometimes? Mana lebih sering tinggi often dengan sometimes? Pikirin dulu. Antum seberapa sering ke kolam renang? Sering. Antum seberapa sering ke kolam renang? Kadang-kadang. Mana yang lebih tinggi? Berarti terbalik. Gitu kan? Kita buat. Nggak apa-apa. Berarti di sini off baru sometimes. Adakah di antara often dan sometimes? Pikirin lagi. Coba kita banding-banding. Kok pakai S? Coba kita rasa-rasain dulu. Sering ke kolam renang? Seberapa sering antum ke kolam renang? Biasanya sih ke kolam renang. Biasanya. Seberapa sering antum ke kolam renang? Kadang-kadang. Biasanya kadang-kadang. Coba rasa-rasakan. Seberapa sering antum makan misalnya burger? Biasanya makan burger aku. Seberapa sering antum makan burger? Kadang-kadang.
Usually. Nah, berarti ke bawah lagi dia. Oke. Gitu caranya. Berarti di sini you, usually, baru nggak tahu ada lagi dia ke bawah lagi nih. Some. Nah, sekarang masuk mana? Tunggu. Sudah? Udah. Tinggallah seldom. Tentu di sini ya. Seldom. Bisa tambah satu. Almost, never. Mana ini? Tentu diantara seldom dengan never. Ya nggak, bener ya? Di sini seldom, baru di sini almost, never. Oke, good. Nah, catat dulu ini. Karena nggak ada di buku itu, ya kan? Catat dulu. When the time is up, then tell me ya. It's Berapa itu? Inggrisnya apa? Lupa, baru belajar. 5 past. Menit dulu. 5 past 12. Nice. Kok 12? 10 ya? Jangan di sini ya. Yang apa di rumah mau nyatat. Allah. Mana tuh? Yang mana? Oh, ini. Ini sering-sering, tapi sebelum ini ya, ini dulu. Kata kerja kan? Verb itu kata kerja kan? Nah, ada add, artinya ada sesuatu yang ditambahkan ke kata kerja, itu maksudnya. Makanya ada kata add-nya. Kita belajar pengucapan dari kata kerja dulu. Ikuti Ustaz, ayo. Verb. Ini paling susah memang. Verb. Va. Bukan pa. Bukan F juga, tapi va. Oke, ikuti. Verb. Nah, adverb. Nah, adverb. Bukan adverb. Adverb lain lagi. Lain adverb, gitu ya bacanya. Oke. Catat dulu. Ustaz minum dulu. Isi bensin dulu, Ustaz. Allah. Antum bawa bontot enggak? Kok enggak bawa bontot? Ustaz ada kue, nanti kasih kue, mau kan? Enggak lah. Alhamdulillah. Often, usually, sometimes, seldom, almost never. Often itu boleh dua-dua bacanya, ada te-nya, ada enggak ada pun boleh ya. Often atau often boleh. Itu antara British dengan Amerika aja. Sometimes boleh bacanya lihat dengar. Sometimes. Sometimes boleh. Sometimes boleh. Dua ya. Orang itu kalau cepat ngomong, dia nggak pakai some, dia pakai them. Sometimes, them kan? Sometimes kayak sama dengan can. Can, orang tuh kalau ngomongnya kadang nggak pakai can do it. Ini ngomong apa? Dia rupanya bilang can. Kita sering dengar can kan? Mereka bilang I can. Sama dengan Indonesia. Standarnya apa kalau yang pedas-pedas kita makan apa? Yang pedas-pedas kita makan apa namanya? Antum baru sebut cabai kan? Sering kan? Nggak pernah Ustaz dengar antum bilang cabai. Kamu makan apa? Saya makan cabai. Tadi beli di mana? Dekat pantai.
beramai-ramai. Nggak ada itu bahasa Indonesia kan. Kami kan tadi pergi ke pantai rame-rame, di situ ada pajak beli cabai, gitu kan. Bahasa Indonesia baik dan benar. Kami tadi beli cabai dekat pantai, di situ ada pajak beramai-ramai. Ini apa lah ini, gitu kan. Sama dengan bahasa Inggris, ada juga yang begitu. Malah jarang mereka sebut apa? Iya, mereka ngomongnya sometimes gitu ya, sama itu. Ada lagu Indonesia Raya itu, mana ada? Ya kan? Indonesia. Jadi gitu biasa itu, ya. Itu punya variasi. Udah siap? Udah. Artinya tahu kan? Ustadz tes ya, matanya ke Ustadz ya. Oke, tapi di situ juga nggak ada kok. Nah, Ustadz kasih waktu dulu. Yang mana yang paling ragu nanti di situ. Ustadz tes. Siapa yang udah mau siap tes? Udah, matanya ke Ustadz. Jangan, udah, mana tuh dicatat di situ. Ustadz random ya, random tuh acak ya. Seldom. Usually. Always. Sometimes. Sometimes. Kadang-kadang. Seldom. Often. Okay, seldom. Sometimes. Okay, usually. Okay. Udah. Time's up. Okay, Ustaz tutup dulu ya. So, our class is off now. That is it for today. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.